Di Timur Tengah antara Israel, Amerika Serikat versus Iran terus membara. Hingga kini belum ada tanda-tanda ketegangan akan mereda. Situasi ini memicu kekhawatiran keluarga WNI yang masih berada di Timur Tengah. Kemudian seperti apa kondisi WNI yang ada di wilayah terdampak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran? Dan bagaimana perang ini bisa dihentikan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Josephine Karsiana, warga negara Indonesia yang tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab, serta pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat pagi, Mbak Josephine dan juga Pak Teguh. Selamat pagi, Selamat pagi, salam dari Mas Bandung. Bre. Baik, saya mau ke Mbak Josephine terlebih dahulu. Mbak Josephine, bagaimana nih kondisi Mbak di sana dan juga seperti apa kondisi di Dubai paling tidak selama beberapa hari terakhir? Ini kabarnya kemarin sempat ada ledakan lagi di dekat tempat Anda. Betul, Mas. Saya sendiri alhamdulillah sehat, tidak terlalu panik karena sudah banyak himbauan dari pemerintah kalau misalnya pun ada serangan rudal, kita diberitahukan kayak menerima semacam alert gitu dari pemerintah bahwa ada kemungkinan penyerangan missile kayak rudal di beberapa daerah. Itu dia setiap daerah tuh menerima alert yang berbeda-beda. Jadi yang saya kabarin Mas Bre kemarin hari Sabtu, kami menerima alert lagi jam 8 malam pas lagi makan malam. Lalu tiba-tiba mendengar suara dentuman gitu ya, sekiranya kayak 1 kilometer away from where I had my dinner. Dari situ langsung lumayan panik dan terdengar cukup besar. Ternyata itu 1 kilometer yang saya jelaskan tadi. Jatuh ke jalan raya dan ya ada korban sih Mas satu. Tapi korban ini dari informasi yang Anda terima ini bukan dari warga negara Indonesia tapi ya, Mbak? Bukan, itu sepertinya jatuhnya tuh di jalan. Jadi yang terkena itu pengemudi taksi dengan dari Pakistani nationality. Baik, nah kemudian ini kan kondisinya masih belum sepenuhnya kondusif, Mbak. Kemudian bagaimana sih sebenarnya aktivitas warga di sana? Apakah ada pembatasan? Tapi kalau Anda bilang tadi sempat dinner gitu ya, kemudian tiba-tiba ada ledakan di 1 kilometer dari tempat Anda. Seperti apa kemudian pembatasan ataupun juga aktivitas di sana, Mbak? Sebenarnya kalau di Dubai itu sendiri, kami itu tetap melakukan kegiatan seperti biasa, Mas Bre, kayak keluar kerja, masih ke mall, masih ke supermarket, sempat ada panic buying di hari pertama dan kedua, lalu pemerintah dengan aktif memberitahukan bahwa tidak perlu adanya panic buying, jadi itu sempat di supermarket itu beberapa shelf itu kayak tisu, air itu benar-benar kayak kosong. Setelah kita semua juga lihat di sosial media, pemerintah di sini mencoba untuk menenangkan kami semua dengan mereka sendiri juga keluar, ruler of Dubai keluar ke Dubai Mall, lalu mereka mendatangi juga acara iftar di salah satu hotel. Jadi kami sendiri di sini merasa aman gitu untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi memang kenyataannya setiap hari masih menerima alert atau peringatan ketika adanya serangan, ada kemungkinan serangan. Ya, jadi seperti itu sih Mas, tiap hari kita terima alert kayak 1 dan 2 kali tetap mendengar suara dentuman, 1 sampai 2 kali sehari gitu. Baik, masih ada terus ledakan dan juga dentuman di tempat Anda. Saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kondisi di Dubai tadi sudah kita dengar bersama-sama masih belum sepenuhnya aman. Apalagi kemudian yang di Iran nih, Pak Teguh. Memang sudah ada evakuasi ataupun tahapan evakuasi pertama yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk 32 WNI yang ada di Iran dan sudah tiba di Baku, kalau tadi dari informasi terbarunya. Nah, kemudian dengan dinamika konflik yang seperti ini, Pak Teguh, apakah kemudian evakuasi ini perlu dipercepat segera untuk seluruh WNI yang ada di Iran? Saya pikir Kedutaan Besar Indonesia itu sudah terbukti sangat profesional ya. Mereka terbiasa menangani hal ini, kemudian mereka terbiasa berhubungan dengan pusat itu secara otomatis dengan Jakarta. Kemudian mereka juga terbiasa berinteraksi dengan aktor-aktor di lapangan,
aktor-aktor formal maupun aktor-aktor informal, dan mereka sudah otomatis mempersiapkan yang terbaik untuk warga negara Indonesia. Karena ini adalah tanggung jawab negara. Kita mendirikan negara ini dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dan saya pikir Kementerian Luar Negeri adalah salah satu kementerian yang terbaik di Indonesia yang memahami konstitusi tersebut, dan insan-insannya sudah terbiasa bekerja dalam kondisi kritis dan krisis, dan saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa mereka akan berkinerja dengan sangat baik. Ya, cuman masalahnya adalah kondisi ini terus berkembang ya. Kalau kita perhatikan di Iran ya, mereka ini sudah hari ke-9, dan otomatis kejadian di Iran itu berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan diledakkannya Shahran Oil Depot dan fasilitas desalinasi, itu sudah mengakibatkan kematian sekitar 1.335 jiwa di Iran, dan ini adalah pelanggaran berat atas hukum perang, pelanggaran atas hukum humanitar internasional yang melarang keras penghancuran atas objek sipil, infrastruktur vital, dan benda cagar budaya. Jadi yang sangat membuat Iran terpukul adalah ini kejadian ini pada saat Iran sedang mengupayakan memilih seorang ayatollah. Jadi ini sangat menyesakkan hati Iran, apalagi pemerintah Israel mengatakan akan terus menyerang Iran dan akan terus menyerang mereka yang memilih tokoh ayatollah baru ini, dan juga akan menyasar ayatullah tersebut. Jadi kalau ini yang terjadi, saya pikir Iran senantiasa berada pada posisi siap siaga. Kemudian siap siaga ini juga semakin penting bagi Iran karena Presiden Amerika Serikat senantiasa memerintahkan Iran untuk menyerah tanpa syarat. Dan selanjutnya Amerika Serikat akan mengendalikan pangkalan militer Iran, kemudian fasilitas nuklir Iran, dan juga akan mengendalikan juga uranium yang diperkaya tersebut. Dan ini sangat-sangat menyakitkan hati Iran. Mereka adalah suatu bangsa yang besar yang sudah berdiri 3.000 tahun dan dipermainkan oleh negara yang baru berusia 250 tahun. Jadi hal ini yang membuat Iran itu sangat terpukul. Semakin terpukul karena ada salah satu tetangganya yang ikut menyerang. Ini adalah Uni Arab Emirat, sehingga dapat dimengerti kalau Iran semakin keras tekadnya untuk mengendalikan Selat Hormuz. Kemudian juga Iran akan menyasar negara-negara tetangganya tersebut. Kalau mereka tidak netral, maka mereka akan berhadapan dengan Iran. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat ciut negara-negara sekitarnya, karena selama ini mereka sangat mengandalkan dukungan keamanan dari Amerika Serikat. Ternyata mereka melihat bahwa dalam kondisi sulit seperti ini Amerika Serikat sama sekali tidak mampu melindungi mereka, karena banyak sekali fasilitas-fasilitas tempur Amerika Serikat, entah itu namanya radar, entah itu namanya peringatan dini, entah itu namanya misalnya mulai dari radar, kemudian aircraft, kemudian juga communication terminals, kemudian juga defense radar, semuanya sudah dihancurkan oleh Iran. Jadi negara-negara tersebut berada pada posisi mereka harus netral. Misalnya Saudi Arabia, kemudian Irak, Uni Arab Emirat, Kuwait, dan juga Kuwait. Jadi mereka sudah mau tidak mau netral terhadap Iran. Dan dengan demikian ya Iran fokusnya sekarang adalah kepada target-target Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, kemudian juga pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang diam-diam dioperasikan untuk melawan Iran, kemudian juga target adalah Israel secara langsung. Dan untuk itu, untuk Israel tersebut sudah disiapkan peluru kendali jarak menengah sampai 2.000 km dengan nama Shahab 3, Qasim Basir, Resvan, dan juga Syahid Haj Qasim. Dan ini semua sudah terkokang dengan sangat baik, tinggal menunggu perintah dari Ayatollah. Baik, kemudian saya kembali ke Mbak Josephine. Ini kita melihat juga tadi paparan dari Pak Teguh bahwa memang masih konflik ini masih bisa terus meluas, apalagi dengan terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru. Kemudian dari Mbak Josephine sendiri, khawatir tidak untuk tetap berada di Dubai sekarang? Khawatir sih selalu harus ada sih sebenarnya, Mas, walaupun dianjurkan bahwa it's safe, tapi ketika kami tidak terbiasa dengan bunyi-bunyi ledakan-ledakan yang cukup besar, lalu bunyi-bunyi alarm yang berdering di handphone kami beberapa kali dalam sehari, pastinya itu membuat kami semua panik sih, Mas. Tapi ya lagi-lagi kami juga terus mengupdate diri kami dengan berita-berita yang
ada di luar, seperti bagaimana Kedutaan Besar Indonesia juga memberikan informasi kalau misalnya memang ada warga negara Indonesia yang mau pulang dan tidak dapat tiket gitu ya, mereka membantu juga dengan memberikan formulir, jadi kami semua bisa harusnya atau insya Allah bisa pulang gitu ya. Selama semua informasi diberikan dengan jelas, ya kekhawatiran itu lumayan ya Oke. membantu untuk menenangkan sih. Tapi kalau misalnya untuk skenario misalnya Mbak, jika terjadi sesuatu yang mungkin luar biasa, kita tidak ingin itu terjadi, tapi jika terjadi suatu darurat, apakah sudah ada skenario misalnya evakuasi ataupun perlindungan bagi warga di sana, terutama untuk warga negara Indonesia? Yang saya tahu masih dalam status siaga 3, jadi memang kami hanya update aja informasi dari Kedutaan Indonesia. Tapi untuk benar-benar step by step untuk bagaimana nanti dievakuasi, jujur saya kurang tahu infonya seperti apa sih, Mas. Oke, belum ada ya informasi terkait dengan langkah-langkah Betul. jika terjadi sesuatu yang darurat. Kembali saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini di Uni Emirat Arab juga masih terus ada gitu ya ledakan ataupun dentuman. Tentunya warga negara Indonesia di sana juga khawatir terjadi sesuatu di sana. Kemudian apakah juga perlu nih Pak evakuasi dipercepat juga untuk warga negara Indonesia yang tinggal di negara-negara Teluk Arab? Saya pikir Kedutaan Besar Indonesia sudah terbiasa dengan berbagai skenario seperti ini ya. Dan saya yakin mereka sudah memiliki evacuation strategi yang sangat baik. Cuman evacuation strategi ini tidak perlu disampaikan secara detail kepada masyarakat. Karena tentunya ada pihak-pihak yang berkepentingan agar misi Indonesia itu gagal. Mereka itu bisa merupakan negara tertentu maupun juga aktor-aktor lokal yang karena inisiatif tertentu ingin mengambil manfaat dari krisis tersebut. Misalnya kita perhatikan ya, jarak keluar dari Iran itu sangat besar. Iran berbatasan dengan Irak, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Turki, Azerbaijan, Armenia. Kemudian perbatasan masih terdapat juga perbatasan laut dengan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi. Jadi saya pikir pemerintah Indonesia sudah memiliki skenario untuk penyelamatan dan juga untuk evakuasi. Tapi untuk itu kepada warga negara tidak diberikan detailnya bagaimana. Paling tidak dengan adanya komunikasi terus-menerus dan warga negara itu diyakinkan bahwa hak mereka untuk dilindungi oleh negara sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau untuk evakuasi yang dari Iran kemudian melalui Azerbaijan ini apakah sudah paling optimal dan juga paling aman sekiranya Pak untuk WNI? Saya perhatikan ya, karena lokasi itu cukup panjang ya, cukup panjang di mana di situ juga terdapat Azerbaijan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tentunya ada kontak-kontak tidak langsung antara operator kita di lapangan dengan operator dari Azerbaijan dan kemungkinan besar Israel. Dan ini ada resiko karena Azerbaijan itu panjangnya adalah 432 kilometer. Dan dalam kondisi krisis seperti sekarang, tentunya negara-negara yang bermusuhan dengan Iran akan mencoba melakukan destabilisasi atas perbatasan-perbatasan Iran. Kita misalnya perhatikan kemungkinan besar itu ada. Jadi untuk itu saya pikir evakuasi maupun juga penyelamatan itu harus dirahasiakan dengan sangat tinggi. Misalnya jam keberangkatan, kemudian juga apa yang digunakan, kemudian dari situ menyebar ke lokasi-lokasi seperti hotel maupun penampungan-penampungan atau sekolah atau masjid. Itu sangat dirahasiakan. Jadi tentunya ini juga membingungkan masyarakat yang ada di sana. Tentunya diperlukan informasi makro kepada masyarakat Indonesia bahwa hak-hak dasar mereka diperhatikan, negara akan melindungi mereka. Ini resikonya sangat tinggi karena perbatasan Iran itu panjang. Dengan Irak itu hampir 1.600 kilo, dengan Turkmenistan itu 1.200 kilo. Dan untuk itu saya pikir bila terjadi sesuatu di perbatasan Iran dengan Azerbaijan, tentunya pemerintah Indonesia juga sudah berpikir bagaimana penyelamatan kalau lewat jalur Afghanistan yang panjangnya 920 kilo, dengan Pakistan yang panjangnya 900 kilo, dengan Turki yang panjangnya 534 kilo, dan juga Armenia yang panjangnya 44 kilo. Saya pikir ini adalah rahasia pemerintah Indonesia, tidak akan dibukakan kepada publik. Pada publik hanya diberikan penjelasan makro bahwa mereka akan dilindungi secara sangat baik dan negara bertanggung jawab atas keselamatan mereka dan juga keluarga mereka yang ada di lokasi, dan juga negara senantiasa berhubungan dengan keluarga besar mereka yang berada di Indonesia. Paling tidak ini sudah merupakan suatu penenangan bagi mereka bahwa mereka diperlakukan dengan sangat baik
oleh negara Republik Indonesia. Baik, yang penting komunikasi ya dengan warga negara Indonesia di Iran yang akan dievakuasi. Kembali saya ke Mbak Josephine, kalau untuk komunikasi teman-teman WNI di sana dengan kedutaan besar, seperti apa Mbak? Apakah memang dibuat grup khusus atau hanya misalnya satu arah saja? Jika ada sesuatu kemudian ada pengumuman dari kedutaan besar? Saya rasa mungkin ada grup khusus ya Mas, tapi kebetulan saya sendiri tidak join gitu ya. Saya hanya update diri saya dari sosial media, dari ada beberapa grup dari beberapa warga negara Indonesia yang ada di Dubai seperti komunitas padel atau komunitas yang lain. Saya bergabung di salah satu komunitas itu. Jadi kami sesama WNI sesama menguatkan, memberikan informasi. Kalaupun misalnya ada komunikasi Zoom meeting dengan kedutaan besar Indonesia, juga biasanya di-share di situ Mas. Jadi kami semua update-nya dari situ sih memang. Baik, tapi kalau dari grup Anda misalnya dari teman-teman WNI Anda dan juga Anda sendiri, seperti apa saat ini? Apakah masih ingin bertahan di sana atau sudah ada keinginan untuk bisa pulang ke Indonesia, Mbak? Kebanyakan untuk teman-teman warga negara Indonesia yang ada di sini, yang ada di grup saya itu, yang bisa bekerja lagi online gitu ya, work from home. Ketika airport sudah dibuka, kebanyakan mereka memilih untuk pulang. Apalagi yang anak-anaknya sudah libur sekolah hari ini, sekolah udah mulai libur, jadi mereka memilih untuk pulang. Tapi seperti kami yang kerja di sektor pariwisata dan perhotelan, kehadiran kami masih diperlukan gitu Mas. Jadi kami masih tetap bekerja dan tetap bertahan di sini. Baik, nah ini yang kemudian menjadi kendala juga Pak Teguh untuk warga negara Indonesia yang memang masih memiliki aktivitas di negara tersebut, kemudian ada juga mungkin keluarga di sana, atau juga ada keperluan pendidikan seperti itu. Nah bagaimana kemudian nasib ataupun juga perlakuan terhadap WNI ini? Apakah mereka harus dipaksa misalnya di Iran ini Pak untuk tetap dievakuasi dari Iran, ataukah misalnya skenario lain, misalnya perlindungan bagi mereka secara khusus? Saya perhatikan kalau mereka itu lapor kepada Kedutaan Besar RI, menjelaskan di mana mereka berada, berapa lama mereka akan berada di situ, kemudian di mana lokasi pekerjaan, siapa pimpinan mereka di sana, saya pikir mereka akan terdata dengan baik. Tapi saya pikir Kedutaan Besar Indonesia tidak memilah-milah siapa yang terdata maupun tidak terdata, tapi semua dicari datanya. Dan untuk itu kan diperlukan koordinasi dengan grup-grup atau komunitas-komunitas, bahkan juga koordinasi dengan komunitas-komunitas berdasarkan kelompok. Misal masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga pengelompokan berdasarkan profesi. Dan karena itu saya sangat berharap warga negara kita di luar negeri itu menginduk bukan hanya pada satu komunitas, tapi pada beberapa komunitas tersebut. Karena saya khawatir seringkali ada distorsi informasi. Informasi sudah bagus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, kemudian ditafsirkan kembali oleh masyarakatnya, kemudian masuk kepada halayak, menjadi informasi tersebut terdistorsi. Karena itu memang tanggung jawab negara adalah melakukan komunikasi terus-menerus dengan bahasa yang sangat jelas, sangat akurat, kalau perlu dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan latar belakang seseorang. Karena dalam kondisi seperti ini, masyarakat itu tidak punya pilihan lain selain mengandalkan negaranya. Dimanapun mereka berada, itu Kuwait International Airport sudah tutup, Doha International Airport tutup, Bahrain tutup, kemudian juga Dubai tutup, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan laut di Saudi Arabia seperti Ras Tanura sudah tutup, kemudian UAE Ports tutup, Oman Ports tutup, dan Kuwait Ports tutup. Mereka hendaknya dapat ditenangkan ya oleh Kedutaan Besar Indonesia, dan juga mereka berpikir positif. Siapa lagi yang bisa melindungi mereka kalau butuhkan Kedutaan Besar Republik Indonesia? Baik, tapi kemudian singkat saja Pak Teguh, kalau melihat kemudian dinamika terbaru yang kemudian ada pemimpin tertinggi yang terpilih, Mojtaba Khamenei yang sudah diumumkan seperti itu, bagaimana ke depannya terkait dengan konflik ini? Apakah bisa semakin mereda atau justru semakin memanas karena Amerika Serikat ini tentunya tidak setuju dengan adanya Mojtaba Khamenei? Memang Amerika Serikat ini luar biasa ya, mendesak agar adanya suatu pemerintahan baru yang didukung oleh dia dan juga lapor kepada dia dan nanti disetujui oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain. Ini suatu keterlaluan. Ini adalah suatu sikap yang sangat merendahkan marwah Iran yang sudah berdiri selama 300 tahun. Bagi mereka tidak mau melakukan itu, mereka tidak mau menyerahkan masa depan mereka pada negara yang mereka anggap sendiri adalah
syaitanul akbar, setan besar, mereka pantang melakukan itu, dan mereka akan tetap bersinergi dengan seluruh masyarakat Iran. Dan sepanjang pengetahuan saya, walaupun Ayatullah ini masih berusia muda 56 tahun, tapi dia otomatis sesuai dengan hukum Iran, sesuai dengan konstitusi Iran, akan mendapat loyalitas dari seluruh kementerian lembaga di Iran dan juga masyarakat Iran. Mereka mengenal prinsip marja'i taklid, siapapun pemimpin kami akan taat dan kami akan bersungguh-sungguh menjalankan amanahnya. Terus dengan upaya misalnya menggulingkan kembali misalnya Amerika Serikat ingin agar Mojtaba Khamenei kemudian tidak menjabat lagi. Tadi kan disebutkan juga oleh Iran gitu ya, disebutkan oleh Trump gitu bahwa ingin tidak akan berlangsung lama gitu ketika tidak setuju oleh Amerika Serikat. Bagaimana kemudian potensi dinamika ke depannya, Pak? Trump memang senantiasa berupaya agar pemerintahan itu jatuh. Karena sesuai hukum internasional, kalau negara itu tidak mampu menjalankan tanggung jawab kenegaraannya, walaupun dia memiliki wilayah luas, walaupun dia memiliki penduduk yang jelas dan memiliki pengakuan diplomatik, tapi kalau dianggap tidak mampu, maka negara tersebut akan dinistakan dan juga dikuasai pelan-pelan. Dapat dikuasai pelan-pelan karena perbatasan Iran itu sangat panjang. Perbatasan dengan Irak 1.600 kilo, Turkmenistan 1.200 kilo, Afghanistan 921 kilo, Pakistan hampir 1.000 kilo, dengan Turki 534 kilo. Jadi perbatasan Iran yang panjang itu, walaupun diisi oleh gunung-gunung terjal, gunung-gunung dengan perbukitan yang terjal, itu tetap merupakan sasaran. Dan walaupun ini merupakan benteng bagi Iran, tapi juga merupakan sasaran untuk pendaratan pasukan lintas udara. Yang Iran hendaknya waspada bahwa perbatasan darat maupun laut itu, walaupun itu adalah simpul-simpul pertahanan, tapi juga simpul-simpul resiko. Karena itu juga Iran hendaknya berhati-hati dengan masyarakat-masyarakat di perbatasannya yang dapat dikatakan masyarakat minoritas di Iran tersebut. Baik, masyarakat di perbatasan yang kemudian harus diperhatikan agar tidak terkena ataupun tidak menjadi dampak dari serangan dari Amerika Serikat maupun Israel. Terakhir saya mau ke Mbak Josephine, harapan Anda untuk keamanan dan juga mungkin bagi WNI yang ada di Dubai terkait dengan kondisi terkini saat ini seperti apa, Mbak? Pastinya kami mengharapkan untuk kondisi semakin membaik ya Mas Bre. Semoga kami juga bisa, karena ini juga masih bulan puasa di sini ya. Semoga semuanya itu fokus dengan lagi-lagi puasanya, atau kami bisa fokus dalam pekerjaannya, keluarga kami dan segala macamnya. Jadi semoga ini eskalasinya tidak meninggi dan kami bisa melakukan kegiatan secara normal gitu ya Mas Bre, dan aman aja gitu. Dan kami mau memastikan juga keluarga nggak panik gitu di rumah. Karena kami juga kalau misalnya di sini khawatir ditambah dengan kepanikan keluarga di rumah, yang jadi double gitu khawatirnya dan paniknya double gitu. Jadi semoga sih membaik ya Mas Bre. Oke, itu harapan kita bersama, konflik dan juga eskalasi di wilayah Timur Tengah bisa segera mereda dan juga WNI tentunya dalam keadaan aman. Terima kasih Mbak Josephine Karsiana, warga negara Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Presiden University, sudah bergabung bersama kami.